Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis fundamental. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Mita Indah Safitri. Yang kedua ada Pita Mei Zilvia. Yang ketiga ada Kinayatus Sofia. Dan yang keempat ada Taufik Hidayat. Di dalam analisis fundamental ini terdapat 3 subbab pokok penting. Yang pertama yaitu rentabilitas, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga solvabilitas. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai rentabilitas. Rentabilitas merupakan penggambaran suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kas, penjualan, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Di dalam rentabilitas ini ada salah satu rasio yang disebut dengan return on asset. Return on asset ini sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. Apa itu rentabilitas ekonomis? Rentabilitas ekonomis adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dengan memiliki aktiva yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA, maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah efisien menciptakan laba dengan mengolah aset yang telah dimilikinya. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa return on asset itu sama dengan return on investment, padahal keduanya itu berbeda. Di dalam investment hanya ada unsur modal pinjaman jangka panjang dan ekuitas, sedangkan di dalam aset itu dibiayai oleh unsur modal pinjaman jangka panjang, ekuitas, dan utang jangka pendek. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rasio yang dipergunakan dalam analisis rentabilitas ada 2, yaitu yang pertama rentabilitas ekonomi, yang kedua rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi dapat dirumuskan dengan laba bersih dibagi modal kali 100%. Rentabilitas ekonomi dimaksudkan bahwa perusahaan menggunakan modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Sehingga pengertian rentabilitas ini sering digunakan untuk mengukur efisiensi modal di dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu rentabilitas modal sendiri dapat dirumuskan dengan laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ialah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat rentabilitas perusahaan. Antara lain ialah 1. Gross profit margin atau margin laba kotor. Dan yang kedua ialah net profit margin ataupun margin laba usaha. Dan yang ketiga ialah operating income atau margin laba usaha. Yang keempat return on aset atau pengembalian aktiva. Dan yang terakhir ialah return on equity ataupun pengembalian ekuitas. Selanjutnya, rasio likuiditas merupakan rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva, lancar dan kewajiban lancar. Dengan demikian, rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan, sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari rasio likuiditas. Adapun tujuan dari rasio likuiditas ini
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. Dalam hal ini, kewajiban perusahaan yang dimaksud adalah kewajiban jangka pendek atau untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang yang akan jatuh tempo ketika ditagih. Selanjutnya, rumus dari rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar ini merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh aset lancarnya. Menurut Irham Fahmi, rasio lancar merupakan ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Rasio ini memiliki kelemahan, yaitu hanya menjelaskan secara kasar tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga perlu adanya dukungan analisa secara kualitatif secara lebih komprehensif. Adapun rumusnya, aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva jangka pendek dikurangi persediaan. Hal tersebut dikarenakan persediaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diuangkan atau berubah menjadi kas aset. Adapun rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio kas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas. Adapun rumusnya, kas dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya, rasio modal kerja bersih merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Sumber modal kerjanya adalah pendapatan bersih, peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kenaikan ekuitas pemegang saham, dan penurunan aktiva yang tidak lancar. Adapun rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Yang terakhir, rasio persediaan terhadap modal kerja bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dalam modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antar aktiva lancar dan utang lancar. Adapun rumusnya yaitu persediaan dibagi dengan modal kerja bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solvabilitas. Pengertian dari solvabilitas adalah solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan dikatakan solvable jika jumlah aktiva atau kekayaannya tidak cukup untuk membayar semua hutangnya. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan dibubarkan, ditimbulkan hutang, ditunjukkan untuk memperoleh sebuah dana yang dipakai sebagai modal usaha untuk suatu bank untuk menjalankan bank tersebut. Dengan dana yang terkumpul tersebut, maka dapat digunakan untuk memperoleh aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Untuk mengetahui koefisien analisis rasio solvabilitas ini terhadap tingkat utang yang dipengaruhi dalam pengelolaan aktiva. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas. Dalam prakteknya terdapat jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan dalam perusahaan. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu
Debt to asset ratio itu merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dipengaruhi terhadap pengelolaan aktiva. Rumus debt to asset ratio adalah debt to asset ratio sama dengan total debt atau total aktiva dibagi total aset atau total utang dikali 100%. Kemudian jenis yang kedua yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui sejumlah data yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Rumus dari debt to equity ini adalah debt to equity sama dengan total utang dibagi ekuitas kali 100%. Kemudian jenis yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang panjang dengan modal sendiri. Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk mencari rumus long term debt to equity ratio ini yaitu LTDTER sama dengan long term debt dibagi ekuitas kali 100%. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat yaitu times interest menurut Jeffrey Weston. Times interest merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Hoom juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rumus untuk mencari ini adalah times interest sama dengan EBIT dibagi biaya bunga, atau times interest sama dengan EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Kemudian jenis yang kelima yaitu fixed charge coverage, merupakan rasio yang menyerupai rasio times interest earned, hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rumus untuk mencari fixed charge coverage ini yaitu sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa, kemudian dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, tujuan rasio solvabilitas yang pertama untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Kemudian yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Kemudian yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Kemudian yang kelima, itu untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Kemudian yang keenam, untuk menilai atau mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri dijadikan jaminan uang jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menilai seberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kali modal sendiri yang dimiliki. Kemudian selanjutnya manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan
untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Kemudian untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Kemudian untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Kemudian yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, untuk menganalisis dana pinjaman yang akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.